Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Naufal Al-Mubarok, NPM 23073. Saya selaku ketua dari kelompok etika dasar A3 yang berperan sebagai dokter di kasus 2. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fernandes Rizal, NPM 23067. Di sini saya berperan sebagai dokter di kasus pertama dan kasus kedua. Perkenalkan, nama saya Tiffany Adrian Ahmad dengan NPM 23075. Di sini saya berperan sebagai perawat pada kasus pertama. Saya Dinda Madatilah, NPM 23170.1083, berperan sebagai anak kedua korban. Saya Ali Razadi Zuri, NPM 23091, berperan sebagai anak pertama korban. Saya Gazali Zahra, NPM 23176, saya selaku korban. Perkenalkan, nama saya Zainal Al-Farabi, NPM 23072. Saya berperan di kasus 2 sebagai administrasi rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Felisa Fitri, NPM 23081, saya berperan sebagai perwakilan laboratorium. Perkenalkan, nama saya Nazira Hairani, NPM 23077, berperan sebagai perwakilan laboratorium. Saya Anisha Fitri, NPM 23082, sebagai moderator pada kasus 2. Saya Nalis, NPM 23068, saya sebagai moderator di kasus 1. Ibu A berusia 50 tahun masuk ke ruang gawat darurat dengan wajah pucat, terlihat gelisah dan sesak napas. Dia ditemani oleh anaknya. Saat pemeriksaan, dokter terlihat sedikit terburu-buru karena ruang gawat darurat sedang ramai. Tanpa melakukan pemeriksaan fisik yang mendalam, dokter menduga ini hanya masalah ringan. Dokter tidak menanyakan lebih banyak pertanyaan penting seperti riwayat penyakit, jantung, atau melakukan pemeriksaan tanda vital secara mendalam, seperti elektrokardiogram atau EKG atau tes darah untuk memeriksa enzim jantung. Setelah melakukan diagnosis, dokter langsung menyerahkan resep obat penghilang nyeri dan antasida tanpa melakukan pemeriksaan lanjut, dan meminta pasien untuk meminum obat tersebut serta memperbanyak istirahat. Anak pasien sempat bertanya kepada dokter apakah tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi dokter tersebut mengabaikan pertanyaan anak pasien dan mengatakan bahwa keluhan pasien tersebut disebabkan karena kurang istirahat saja. Beberapa hari kemudian, kondisinya Ibu A tiba-tiba memburuk. Ibu A merasa nyeri dada semakin parah dan kini disertai keringat dingin. Dengan cepat anaknya membawa ibunya ke rumah sakit. Setelah diperiksa kembali di rumah sakit, Ibu A didiagnosis mengalami serangan jantung yang cukup parah. Dia harus menjalani perawatan intensif, sesuatu yang mungkin bisa dicegah jika dokter pertama melakukan pemeriksaan mendalam pada kunjungan awal. Dok, bu, tolong bu. Oh, silakan duduk dulu di sini Pak, saya panggilkan dokter. Baik, Pak. Bentar ya Pak. Dok, saya izin melaporkan ada pasien ibu-ibu terlama dan kesulitan bernafas di UGD sekarang. Bagaimana dok? Suruh saja. Baik dok, terima kasih dok. Pak, disuruh dokternya masuk ke ruangan dokternya aja, pakai ibunya nggak di dalam Pak. Ya, deh, bu, ibu. Baik, ibu. Baik dok, ini ibu yang mengalami dok dan ini keluarganya. Baik pak, sebenarnya jadi saya ini dari dalam rumah sakit dok, terus nyeri di hati, terus sesak nafas gitu dok. Dan kayak dalam rumah sakit dok, Ada keluarga ini. ada seperti tadi kondisinya dalam masa itu. Oh, mungkin ibunya cuma capek aja, mungkin saya kasih jawabannya. Maaf dok, tidak ditindaklanjuti lagi ke saya dok. Mungkin ibunya cuma capek aja. Jadi tidak perlu diperiksa dok. Jawabnya betul ya. Baik Pak, saya temenin mengambil sampelnya.
Mungkin ibunya boleh disuruh duduk di sini. Nanti kalau ada apa-apa tinggal panggil saya. Obatnya diminum sesuai aturan. Berapa sehari? Permisi dok. Saya izin mengkonfirmasi kembali dok untuk pasien ibu tadi yang datang dengan keluhan nyeri di dadanya, apakah tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik dok? Kan ibu itu capek. Saya takut ada terjadi apa-apa saat ibunya di rumah. Kamu melakukan saya? Bukan begitu maksud saya dok. Mungkin. Terima kasih dok. Mana dokter? Anda becus tidak sebagai dokter? Saya juga tidak tahu dok. Ibu saya di rumah meninggal karena kesalahan Anda. Anda memvonis istri saya asap lambung. Ibu saya meninggal serangan jantung. Ya baik, kalian tenang dulu. Kita bicara. Anda sudah melakukan pemeriksaan kan kemarin? Tidak ada pemeriksaan lebih lanjut kan? Ya tenang dulu, kita bicara. Sungguhan. Ini ada apa ini? Saya juga tidak tahu dok. Kan kemarin saya sudah ngomong ke dokter untuk melakukan pemeriksaan seandainya nanti di rumah ada apa-apa. Oh, Baiklah, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang dokter. Yang pertama, kode etik pasal 2 yang mana seorang dokter harus senantiasa mengutamakan kesehatan pasien. Dalam skenario ini, seorang dokter tidak mengutamakan kesehatan pasien dengan mengabaikan gejala yang serius seperti pucat, sesak napas, dan tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pasien. Yang kedua, kode etik pasal 7 yang merupakan kewajiban kepada pasien, yang mana seorang dokter harus memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Dalam skenario ini, dokter bertindak terburu-buru karena kondisi ruang gawat darurat yang sedang ramai dan tidak memberikan pemeriksaan secara mendalam terhadap pasien dan hanya memberikan resep tanpa diagnosa yang benar. Yang ketiga yaitu kode etik pasal 10 yang merupakan keterbukaan informasi, yang mana seorang dokter harus wajib memberikan penjelasan yang cukup kepada pasien atau keluarganya mengenai kondisi pasien, pengobatan yang disarankan, dan risiko yang mungkin terjadi. Nah, dalam skenario ini dokter tidak memberikan informasi memadai kepada pasien ataupun anaknya, terutama terkait pentingnya pemeriksaan lebih lanjut. Begitupun ketika anaknya meminta untuk pemeriksaan lebih lanjut, permintaan anaknya tersebut diabaikan. Yang keempat yaitu kode etik pasal 11 yang mana dokter harus menghormati hak pasien atau keluarganya dalam pengambilan keputusan terkait pengobatan. Nah, dalam skenario ini dokter mengabaikan pertanyaan anak pasien, tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan medis dan tidak memberikan ruang kepada mereka untuk berdiskusi dalam memahami kondisi pasien secara mendalam. Seorang dokter umum yang bekerja di sebuah klinik sering merujuk pasiennya ke rumah sakit atau laboratorium tertentu untuk melakukan pemeriksaan lanjut, seperti melakukan tes golongan darah, ronsen, atau MRI. Di balik layar, rumah sakit atau laboratorium tersebut memberikan insentif atau uang suap kepada dokter ini setiap kali ia merujuk pasien ke sana. Biasanya dalam bentuk komisi yang persentasenya dihitung dari biaya pemeriksaan pasien. Akibatnya, dokter tersebut bisa lebih fokus pada keuntungan finansial pribadi ketimbang kesejahteraan pasien. Bahkan, ada kasus di mana dokter mengarahkan pasien untuk menjalani pemeriksaan yang sebenarnya tidak diperlukan secara medis, hanya agar ia bisa menerima komisi.
Hal ini tentu bertentangan dengan kode etik kedokteran dan merugikan pasien karena harus mengeluarkan biaya yang lebih lanjut. Untuk kasus yang lebih lengkapnya, kita saksikan video berikut ini. Mohon mengganggu waktunya. Izin bertanya, apakah Dokter Naufal ada di klinik hari ini? Ada. Apa sebelumnya Ibu ada janji dengan Dokter Naufal? Berapa? Baik, silakan ikuti saya. Halo Zayan, bisa tolong hadirkan hasil laboratorium tadi masuk ke dalam lagi ke ruangan saya? Ya baik, saya tunggu ya. Di sini ada tamu yang bertemu dengan dokter, katanya dia ada berjanji dengan dokter sebelumnya. Baik, silakan masuk. Selamat siang, Dok. Siap Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami berdua. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Dok, kami dari perwakilan laboratorium Sampurna ingin menawarkan kerjasama dengan dokter. Apakah dokter tertarik? Jadi di sekitar sini kan banyak tuh laboratorium tuh. Kenapa harus ke kalian? Jadi gini, Dok, baru-baru ini laboratorium kami itu baru saja menyediakan fasilitas peralatan yang lebih akurat. Mungkin itu bisa membantu dalam praktek dokter. Kita tadi kami sebutkan sebagai macam alat dan tugasnya seperti keuntungan benefit di alat-alatnya ya. Nah, kalau boleh saya tahu benefit di saya apa ya? Tentu banyak banget, Dok. Seperti biaya kehidupan dokter mungkin bisa kami bantu, seminar dokter nanti bisa kami biayain. Apabila dokter mau liburan bersama keluarga itu sangat bisa kami biayain apabila dokter ingin bekerja sama dengan kami. Selain itu, apabila dokter ingin merujuk pasien ke laboratorium kami itu pasti akan banyak lagi benefit yang akan kami berikan kepada dokter. Baik, penawaran cukup bagus. Mungkin saya tidak bisa menyimpulkan sekarang. Saya akan diskusikannya kepada rekan-rekan kerja saya yang ada di sini. Mungkin Ibu bisa menunjuk. Dan terima kasih, Dok, atas perhatian dan waktunya. Kami berdua izin izin. Halo Fer, penawaran saya dong Fer. Di sini ada penawaran bagus nih di laboratorium tadi. Oh siapa? Jadi kayak gini Fer. Ada dari laboratorium itu kerjasama. Nah, jadi untuk dari sini itu yang pertama alat-alat mereka ini terbaru, jadi lebih akurat untuk pemeriksaan laboratorium berikutnya. Nah, jadi itu ada benefit yang saya kayak sukai gitu, kayak di benefit kalau bisa kita memberikan pasien ke laboratorium tersebut, mereka memberikan benefit seperti kayak kuliah seminar gratis, kemudian biaya liburan seperti yang gitu lah. Berarti kita saran dokter klinik cuma kita kasih pasien ke mereka itu aja. Nah, ini kayak kita cuma ngasih pasien, kita dapat benefit gitu. Artinya banyak juga tadi kan? Iya. Setuju ke situ? Setuju ya. Berarti langsung ke konfirmasi terkaitnya ya. Udah, hubungi aja langsung. Oke. Baik Bu, jadi tadi kami dari kami dengan beberapa rekan kerja saya sudah menyepakati atau setuju dengan kerjasama yang Ibu sebutkan pada awal tadi. Nah, jadi Bu, sekiranya kalau saya meminta benefit yang lebih seperti pendidikan lebih lanjut, apakah bisa Bu? Laboratorium ada kontrak kerjanya yang kemarin dokter harus membawa pasien ke laboratorium kami dalam sebulan. Jika dokter setuju nanti bisa mengadakan. Baik, saya tanda tangan dulu ya.
ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa aspek dan hukum yang dilanggar oleh dokter. Yang pertama yaitu Kodeki pasal 6, yaitu dokter wajib memprioritaskan kesejahteraan pasien daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dalam kasus ini, dokter lebih menguntungkan finansial daripada kesehatan pasien. Yang kedua ada pasal 13, yaitu dokter dilarang untuk menerima imbalan dari pihak ketiga untuk kepentingan praktiknya seperti laboratorium dan rumah sakit. Ketiga yaitu pasal 13, dokter dilarang untuk menerima imbalan dari pihak ketiga untuk kepentingan profesinya seperti laboratorium dan rumah sakit.